Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian pada video presentasi Farmasi Fisika 2 yang berjudul Konsep Kelembapan Absolut dan Kelembapan Relatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C, yang mana saya Diah Aryani Arindi dengan NIM O1A121112 akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun beberapa anggota kelompok 2 adalah sebagai berikut. Baik, pada presentasi kali ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu 1. Pengertian kelembapan, 2. Jenis kelembapan yang terdiri antara kelembapan relatif dan kelembapan absolut, yang ketiga pengertian RH, perhitungan RH, dan yang terakhir sifat higroskopitas. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, saya persilahkan Dinda Raihana untuk membawakan materi yang pertama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelembapan. Kelembapan adalah konsentrasi uap air di udara. Kelembapan adalah tingkat kebasahan udara. Kandungan uap air dalam udara lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Kalau udara banyak mengandung uap air dinginkan, maka suhunya turun dan udara tidak dapat menahan lagi uap air sebanyak itu. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Udara yang mengandung uap air sebanyak yang dapat dikandungnya disebut dengan udara jenuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelembapan. Jenis-jenis kelembapan terbagi menjadi dua, ada kelembapan absolut dan kelembapan relatif. Kelembapan absolut atau mutlak yaitu banyaknya uap air dalam gram pada 1 meter kubik. Dengan rumus, kelembapan absolut sama dengan massa uap air dibagi dengan volume udara. Yang kedua ada kelembapan relatif, yaitu perbandingan jumlah uap air di udara dengan yang terkandung di udara pada suhu yang sama. Dengan rumus, kelembapan absolut dibagi massa uap air maksimum dikali 100%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Dinda Raihana. Selanjutnya saya persilahkan kepada Egi Alisa Putri untuk membawakan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun contoh soal, yaitu dalam suatu ruangan yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dikali 3 meter memiliki kondisi udara yang mengandung 480 gram uap air. Dikarenakan ruang tersebut ber-AC, jika pada suhu 25 derajat Celcius, ruangan tersebut mengandung uap air sebanyak 20 gram. Nah, tentukan kelembapan absolut dan kelembapan relatif dalam ruangan tersebut. Nah, diketahui ukuran ruangan ber-AC sama dengan 4 meter dikali 5 meter kali 3 meter. Nah, adapun kandungan uap air dalam ruangan sebanyak 480 gram dan kandungan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 20 gram. Nah, yang ditanyakan kelembapan absolut dan kelembapan relatif dalam ruangan tersebut. Nah, dalam menyelesaikan soal ini ada 3 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menentukan volume udara dalam ruang dengan mengalihkan ukuran dalam suatu ruangan yaitu 4 meter dikali 5 meter dikali 3 meter sama dengan 60 meter kubik. Selanjutnya pada langkah kedua kita mencari kelembapan absolut yang dimana massa uap air dibagi dengan volume udara yaitu 480 gram dibagi 60 meter kubik sama dengan 8 gram meter kubik. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, kelembapan relatif. Nah, di sini kelembapan absolut dibagi dengan massa uap air maksimum dikali 100%. Nah, kelembapan absolutnya itu 8 dan dibagi massa uap air maksimum sebanyak 20 dikali 100%. Yaitu 8 dikali 5% sama dengan 40%. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah tadi materi selanjutnya yang dibawakan oleh Egi Alisa Putri. Selanjutnya pemateri kita adalah Vina Mei Sri Dewi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu ruang RH. RH ruang atau kelembaban relatif ruang merupakan perbandingan tekanan parsial uap air dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama dalam suatu ruangan. Nah, penurunan kelembapan relatif pada suatu ruang akan terjadi bila ada pemanasan atau heating yang menyebabkan kelembapan relatif ruangan akan turun dengan naiknya temperatur ruangan. Jadi konsepnya yaitu semakin tinggi temperatur regenerasi, maka semakin besar penurunan kelembapan relatifnya. Di sini merupakan contoh soal dari RH ruang, yaitu dalam 1 meter kubik udara pada suhu 25 derajat Celcius terdapat 16 gram uap air. Nah, jumlah uap air maksimum pada suhu terendah adalah 20 gram. Yang kita akan cari yaitu kelembapan relatifnya. Cara jawabnya dengan menggunakan rumus RH sama dengan uap air per uap air maksimum dikali 100%. Di mana uap airnya yaitu 16 gram, uap air maksimum adalah 20 gram, kita bagi lalu dikali 100% dan akan mendapatkan hasil 80%. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Vina Mei Sri Dewi atas pembawaan materinya. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Indah Latif untuk membawakan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu di suatu wilayah pada suhu 21 derajat Celcius terdapat 72 gram per 4 meter kubik. Jumlah uap air maksimum pada setiap meter kubiknya di suhu tersebut yaitu 24 gram. Pertanyaannya yaitu kelembapan relatifnya. Diketahui di sini uap air yaitu 72 dibagi 4 sama dengan 18 gram per meter kubik. Terus E sama dengan 24 gram, ditanyakan RH. Penyelesaiannya RH sama dengan 18 per 24 kali 100%, RH sama dengan 75%. Terima kasih kepada Indah Latif atas pembawaan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Intan Permatasari. Kepadanya saya... Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan contoh soal ketiga, yaitu suatu udara di sebuah ruangan lab dengan ukuran 3x3 meter atau bervolume 27 meter kubik mengandung uap air sebanyak 378 gram dan pada suhu udara 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 20 gram. Hitunglah kelembapan relatifnya. Penyelesaiannya pertama-tama yaitu dicari terlebih dahulu kelembapan absolutnya karena belum diketahui dengan cara membagi massa uap air yaitu 378 gram dengan volume udara yaitu 27 meter kubik sehingga dihasilkan kelembapan absolutnya yaitu 14 gram per meter kubik. Lalu masuk ke rumus kelembapan relatif yaitu kelembapan absolut yang disimbolkan dengan E kecil dibagi dengan massa uap air maksimal yang disimbolkan dengan E besar dikali dengan 100%. Sehingga diperoleh 14 kali 20 dikali 100% hingga didapat kelembapan relatifnya yaitu 70%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Permatasari. Selanjutnya saya persilahkan kepada Hairunisa 37 untuk membawakan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya kita melangkah pada contoh soal selanjutnya yaitu jika suatu suhu 25 derajat Celcius udara tergantung uap air 20 gram per meter kubik, sedangkan maksimumnya mencapai 25 gram per meter kubik. Maka kelembapan relatifnya adalah, nah di sini dapat kita lihat yang diketahui yaitu kelembapan mutlaknya, yakni 20 gram per meter kubik dan nilai jenuh udaranya 25 gram per meter kubik. Yang ditanyakan yaitu kelembapan relatifnya atau RH-nya. Nah, selanjutnya penyelesaiannya, rumus dari RH yaitu kelembapan mutlak dibagi dengan nilai jenuh udara dikali 100%. Di sini dapat kita masukkan 20 dibagi 25 sama dengan 0,8 dikali 100% sama dengan 80%. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hairunisa atas materi yang dibawakan. Selanjutnya kita beralih ke materi yang
berikutnya yaitu sifat higroskopis zat yang akan dibawakan oleh Moza Rifki. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan materi mengenai sifat higroskopis suatu zat. Nah, higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk melakukan absorpsi. Suatu zat disebut higroskopis jika zat itu mempunyai kemampuan menyerap molekul air dengan baik. Adapun contoh zat-zat yang memiliki higroskopis tinggi adalah madu, gliserin, etanol, metanol, asam sulfat pekat, dan natrium hidroklorida atau soda kaustik pekat. Contoh-contoh ini didapat dari citasinya Nurjana DKK 2021. Adapun berdasarkan sifat higroskopisitas suatu padatan dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu non-higroskopis, agak higroskopis, higroskopik moderat, dan sangat higroskopis. Adapun suatu zat dikatakan non-higroskopis jika zat tersebut tidak mengalami peningkatan kandungan air jika disimpan pada suasana RH 90%. Suatu zat dikatakan agak higroskopis jika tidak terjadi peningkatan kadar air jika disimpan pada suasana 80% RH sesudah disimpan 1 minggu atau kurang dari 40% kelembaban pada RH 80% lebih. Yang ketiga yaitu higroskopik moderat. Suatu zat dikatakan higroskopik moderat apabila terjadi peningkatan kadar air kurang dari 5% pada penyimpanan di bawah suasana 60% RH. Sedangkan sesudah disimpan 1 minggu pada kelembaban 80%, tingkat kelembaban ruang relatifnya kurang dari 50%. Yang terakhir yaitu zat dikatakan sangat higroskopis jika terjadi peningkatan secara substansil pada 40% RH. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas materi yang telah dibawakan oleh Moza Rifki. Selanjutnya saya persilahkan kepada Putri Dwi Aprila untuk membawakan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih, saya akan membawakan materi tentang pengaruh higroskopisitas terhadap karakter fisika tablet dan upaya dalam mengatasi higroskopisitas tersebut melalui pemilihan eksipien, penyalutan, dan pemilihan kemasan yang tepat. Penggunaan aerosil sebagai absorben pada berbagai zat aktif higroskopis dengan konsentrasi 0,75 sampai 7% dan penggunaan Avicel sebagai pengisi dengan konsentrasi 24 sampai 62% menghasilkan kualitas tablet yang baik. Selanjutnya, dari indikator penyimpanan obat. Yang pertama, kecocokan antara barang dan kartu stok. Indikator ini digunakan untuk mengetahui ketelitian petugas gudang dan mempermudah dalam pengecekan obat, membantu dalam perencanaan dan pengadaan obat, sehingga tidak menyebabkan terjadinya akumulasi obat dan kekosongan obat. Yang kedua, turnover ratio. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kecepatan perputaran obat, yaitu seberapa cepat obat dibeli, didistribusi, sampai dipesan kembali. Dengan demikian, nilai TOR akan berpengaruh pada ketersediaan obat. Yang ketiga, presentasi obat yang sampai kadaluarsa dan atau rusak. Indikator ini digunakan untuk menilai kerugian rumah sakit. Yang keempat, sistem penataan gudang. Indikator ini digunakan untuk menilai sistem penataan gudang standar adalah FIFO dan FEFO. Yang kelima, presentasi stok mati. Stok mati merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan item persediaan obat di gudang yang tidak mengalami transaksi dalam waktu minimal 3 bulan. Yang keenam, presentasi nilai stok akhir. Nilai stok akhir adalah nilai yang menunjukkan berapa besar presentasi jumlah barang yang tersisa pada periode tertentu. Nilai presentasi stok akhir berbanding terbalik dengan nilai TOR. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Dwi Aprila atas materi yang telah dibawakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri terakhir, yaitu Refki Cesar Karangan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yaitu kali ini penerapan dalam bidang kefarmasian. Pelayanan kefarmasian bersifat manajerial, yakni disebut dengan pengelolaan perbekalan sediaan farmasi yang mana berupa siklus. Siklus pengelolaan perbekalan sediaan farmasi yakni terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, serta administrasi
yang berisi pencatatan dan pelaporan. Terima kasih. Nah, itulah tadi materi konsep kelembapan absolut dan kelembapan relatif, hasil diskusi dari teman-teman kelompok 2 kelas C. Saya selaku moderator dapat menarik kesimpulan, yaitu kelembapan adalah konsentrasi uap air di udara. Kelembapan terbagi atas dua, yaitu kelembapan absolut dan kelembapan relatif. Kelembapan absolut atau mutlak, yaitu banyaknya uap air dalam gram pada 1 meter kubik. Sedangkan kelembapan relatif yaitu perbandingan jumlah uap air di udara dengan yang terkandung di udara pada suhu yang sama. Lalu ada RH atau kelembapan relatif ruang yang merupakan perbandingan tekanan parsial uap air dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama dalam suatu ruangan. Kemudian pada sifat higroskopik ialah sifat suatu zat jika zat tersebut mempunyai kemampuan menyerap molekul yang baik. Hal ini tentunya berkaitan dengan penyimpanan obat guna mempertahankan mutu obat dari kerusakan akibat penyimpanan yang tidak baik serta memudahkan pencarian dan pengawasan obat-obat berdasarkan beberapa indikator yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya review jurnal dari kelompok 2 kelas C akan dibawakan kembali oleh teman saya, Refki Cesar Karangan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yaitu tentang mereview jurnal. Jurnal yang kami ambil berjudul tentang pengaruh temperatur regenerasi terhadap penurunan kelembapan relatif dan efektivitas penyerapan uap air pada alat uji dehumidifier dengan disikan silika gel, yang diambil dari jurnal Momentum, volume dan halamannya itu volume 2 dan halaman 32 hingga 40 pada tahun 2006 dengan penulis Muhammad. Tanggal waktu kami mereview itu pada saat tanggal 6 Desember 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dari perubahan kelembapan udara absolut yang dilewatkan pada desikan, dalam hal ini adalah silika gel. Subjeknya itu desikan silika gel. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian dengan perakitan alat uji desikan dehumidifier yang dilanjutkan dengan pengujian dengan variasi temperatur regenerasi 50, 60, 70, 80, dan 90 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan koleksi data hasil pengujian kelembapan relatif dan temperatur ruangan dengan variasi temperatur udara regenerasi. Perhitungan perubahan kelembapan ruangan dengan variasi temperatur udara regenerasi. Analisis pengaruh variasi temperatur udara regenerasi terhadap penurunan kelembapan relatif dan analisis perubahan kelembapan melewati desikan rotary well. Sedangkan hasil penelitian yaitu dalam pengujian yang dilakukan temperatur regenerasi 90 derajat Celcius dapat menurunkan kelembapan relatif sampai 40,7%. Temperatur ruangannya menjadi 42,1 derajat Celcius. Temperatur regenerasi 80 derajat Celcius dapat menurunkan kelembapan relatif sampai 48,3%. Temperatur ruangannya menjadi 38,4 derajat Celcius. Temperatur regenerasi 70 derajat Celcius dapat menurunkan kelembapan relatif sampai 48,7%. Temperatur ruangannya menjadi 38,1 derajat Celcius. Temperatur regenerasi 60 derajat Celcius dapat menurunkan kelembapan relatif sampai 52,2%. Temperatur ruangannya menjadi 35,4 derajat Celcius. Temperatur regenerasi 50 derajat Celcius dapat menurunkan kelembapan relatif sampai 34,5%. Kekuatan penelitian yang pertama itu teori dan model analisis menggunakan tepat. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Tidak terasa materi yang kami bawakan telah usai sudah. Saya selaku moderator Dia Aryani Aribi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan tugas kali ini. Dan atas perhatian Ibu dosen yang terhormat, serta teman-teman sekalian, sebelum saya menutup perjumpaan kita kali ini, saya ada satu pantun. Pagi-pagi jalan ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Saya Dia Aryani Arindi, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.